Pagi-pagi berangkat LKTI dengan gigih dan penuh semangat. Ayo gunakan pengawet alami untuk wujudkan generasi sehat. We become the best. We become the pioneer. We become a winner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap Dewan Juri LKTI yang kami hormati, kepada kakak panitia LKTI yang kami hormati, serta para finalis yang berbahagia. Saya Putra Wibowo Mansurin. Saya Elsa Adelia. Saya Suci Adelia Robuljana. Kami dari MAN 2 Mojokerto dengan bangga mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Eksploitasi Ekstrak Daun Kersen Muntingia Calaburae sebagai biopreservatif terhadap kualitas daya simpan udang pengganti formalin dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19. Pendahuluan. Udang merupakan jenis bahan pangan yang mudah rusak dan membusuk diakibatkan oleh kontaminasi mikroorganisme. Tidak hanya itu, pada kondisi pandemi COVID-19 ini berdampak pada penurunan minat terhadap bahan pangan sehingga terjadinya pembusukan. Oleh karena itu, pengawet merupakan alternatif untuk dijadikan sebagai cara mendapatkan daya simpan yang lama. Penggunaan formalin pada makanan sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, kami berinovasi menciptakan pengawet alami pengganti formalin. Dari latar belakang tersebut, kami membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana potensi ekstrak daun kersen Muntingia Calaburae sebagai pengawet alami terhadap udang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi ekstrak daun kersen Muntingia Calaburae sebagai pengawet alami terhadap udang. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat bahwa daun kersen mampu dijadikan sebagai pengawet alami. Kedua, memberikan sumbangan serta kontribusi untuk berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ketiga, dapat menambah wawasan serta menjadi studi pendahuluan terkait daun kersen sebagai pengawet alami. Tujuan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini yang pertama daun kersen. Tanaman kersen merupakan tanaman tahunan yang dapat mencapai ketinggian 10 meter. Tanaman ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional, salah satunya daun kersen. Daun kersen banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat sakit kepala dan sakit tenggorokan. Karena di dalam daun kersen terdapat kandungan flavonoid, tanin, polifenol, dan saponin. Yang kedua, udang. Udang merupakan biota laut yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Yang ketiga, formalin. Formalin merupakan bahan kimia yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Yang keempat, COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang berasal dari hewan dan ditularkan kepada manusia. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus sampai 17 Agustus 2020 di Laboratorium Biologi MAN 2 Mojokerto. Desain penelitian ini menggunakan metode eksperimental di mana kita menggunakan 6 ekor udang yang sama dan memiliki berat yang sama, yaitu 3 gram per ekornya. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 konsentrasi yang berbeda, yaitu 0%, 60%, dan 90%. Uji ini dilakukan 2 kali dan pengamatan dilakukan 12 jam sekali selama 5 hari. Prosedur penelitian yang kami gunakan melalui 4 tahapan. Yang pertama, pembuatan ekstrak daun kersen. Daun kersen diambil dari pekarangan warga di Desa Mengelo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Sebelum digunakan, daun kersen dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah itu dipotong kecil-kecil dan dihaluskan menggunakan blender. Yang kedua, penyediaan udang. Udang didapat dari Pasar Rakyat Kedungmaling, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Udang yang kami gunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 yang memiliki berat yang sama, yaitu 3 gram. Yang ketiga, proses pengawetan udang. Disiapkan 3 cawan petri yang berisi masing-masing 1 udang yang sudah diberi ekstrak daun kersen yang dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 0%, 60%, dan 90%. Yang keempat, analisis mutu udang hasil peluburan. Hasil analisis mutu udang dilihat dari mutu fisik udang melalui aroma, tekstur, warna, dan bibir. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu neraca Uhaus, blender, mangkok, sendok, cawan petri, dan pinset. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kersen Muntingia Calaburae, udang, dan aquades.
Proses pelumuran udang. Sebelum kami melakukan penelitian, udang ditimbang terlebih dahulu dengan berat yang sama, yaitu 3 gram. Setelah itu, udang diletakkan pada cawan Petri dan diberi ekstrak daun kersen dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 0%, 60%, dan 90%. Setelah itu, hasil analisis data akan ditulis. Hasil uji eksperimen ini terdapat 3 cawan Petri yang berisi udang dengan masing-masing memiliki berat 3 gram dan dilumuri menggunakan ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 0%, 60%, dan 90%. Penyediaan pengawet alami menjadi tantangan tersendiri di tengah maraknya bahan kimia seperti formalin. Bahan yang dapat dijadikan sebagai pengganti formalin yaitu daun kersen. Daun kersen memiliki senyawa flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, dan polifenol yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan secara berturut-turut, yaitu muncul indikator pada konsentrasi 0% pada jam ke-36 dan pada konsentrasi 60% pada hari keempat dan konsentrasi 90% pada hari kelima. Jadi rata-rata daya simpan udang menggunakan ekstrak daun kersen selama 4 hari. Penutup, kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, ekstrak daun kersen berpotensi sebagai pengawet alami. Ekstrak daun kersen tersebut efektif sebagai pengawet alami pada konsentrasi 60% dan 90% sampai 4 hari. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengawet alami dan menggunakan sampel yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.